liatin. Aku bilang mau Mbak Puan, sama Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Lah kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Selamat malam pemirsa, pasti banyak yang menanti apakah hari ini di hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan calon presidennya. Namun ternyata berjam-jam sang Ketua Umum berpidato politik seperti itu, belum ada nama yang disebutkan secara gamblang. Meskipun tadi memang kata Pak Presiden Joko Widodo yang juga menyampaikan pidato, namanya sebenarnya sudah ada di kantong Ibu Megawati, tapi belum ada ya. Jadi Ibu Mega memang luar biasa tidak gerusa-gerusu. Nah, yang dimaksud gerusa-gerusu jadi siapa nih? Karena kalau kita lihat dari berbagai narasi yang disampaikan oleh Ibu Mega, berbagai hal yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan kita pun justru dibahas. Ada yang kemudian menyebutkan juga ada partai politik yang kemudian justru mengusung orang luar dibandingkan dengan kadernya sendiri, juga kemudian sempat dinarasikan oleh Bu Mega dan juga beberapa hal yang sempat disampaikan. Apa saja sih? Kita simak bersama. Liatin, aku bilang mau Mbak Puan, sama Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Lah kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Yo, iki aturannya piye toh? Sampai gitu saya. Aku tanya sama Hasso, toh apa di KPU aturannya udah lain ya? Gitu. Enggak Bu, masih sama. Ya, makanya sorry. Aduh, gawat dah. Iya kan kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Coba bayangin. Padahal udah jelas pemilu tuh ada, calon itu harusnya ada. Jadi pertanyaan saya kan jadi big question, mau bikin partai itu untuk apa? Loh ya dong. Ya, itu berbagai kejutan dalam narasi seorang Megawati Soekarnoputri. Kita akan bahas langsung hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami perkenalkan satu persatu. Sudah hadir di studio Catatan Demokrasi ada Bang Pandan Ababan, politisi senior PD Perjuangan sekaligus juga wartawan senior kami berdua nih. Terima kasih Bang, selamat malam. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam semua. Sudah hadir juga di samping Bang Deddy ada Bang Bodi Hargens, pengamat politik. Selamat malam Maria. Selamat malam Bang. Kami juga menghadirkan selamat malam Bang Andi Malarangeng, politikus Partai Demokrat. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada pengamat politik Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi. Malam Bang Andro, Mbak Aya. Ya, serta dari politisi Partai Nasdem Bang Bestari Barus. Selamat malam Bang Bestari Barus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresinya gimana Bang tadi Bang? Karena banyak pihak yang mengait-ngaitkan ini dengan Nasdem. Padahal jelas dalam pidato politik Megawati Soekarnoputri tidak menyebutkan nama. Kemudian tidak menyebutkan partai mana. Itu kan masih menjadi misteri kita semua yang Bang Bestari Barus. Iya, saya kebetulan tadi pagi juga mendengar pidato Bu Megawati ya. Sepanjang sampai selesai gitu saya mendengar. Karena beliau adalah seorang putri terbaik bangsa yang pernah jadi presiden kelima Republik Indonesia. Ya, kalau ditanyakan tentang apa yang disampaikan Bu Megawati, tentu itu acaranya kan acara internal. Ya hanya Bu Mega yang tahu itu. Maksudnya apa itu menyampaikan seperti itu. Beliau yang tahu. Kalau nanti kita artikan, kemudian kita menganggap itu ditujukan kepada partai politik tertentu, ya tidak ada kata yang tegas terkait itu. Oke.
Bila mana kata itu tegas ditujukan kepada salah satu partai, maka partai itu perlulah kiranya membuat klarifikasi. Kan itu dulu tuh. Ya, namun kalau dikaitkan memang itu tujuannya kepada Nasdem, Nasdem tidak merasa itu. Karena apa yang kami lakukan tidak ada yang melanggar daripada apa yang tertera di dalam konstitusi kita. Partai Nasdem berdiri juga bukan untuk semata-mata mencari untuk memberikan kesempatan yang lebih kepada Bang Surya selaku ketua umum, bukan, kepada keluarganya juga tidak, kepada kolega dekatnya juga tidak, ya toh? Tapi betul-betul bagi kepentingan anak bangsa ini ke depan untuk mencapai tujuan daripada apa yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Iya toh? Bang Bestari, meskipun tadi sempat kalau kita lihat ada sedikit sindiran begitu ya, ada sebuah partai yang kemudian mengusung orang di luar kader, kayak nggak punya kader aja begitu. Iya, ini kan mulai kita dipancing lagi sih. Kalau memang nggak merasa nggak apa-apa Bang. Kita nggak merasa karena fundamen kita itu bukan kemudian untuk mencari orang yang hanya ada di pinggir kiri kanan kita dalam kolam yang kecil. Jadi ngapain kita merasa tersinggung dengan hal itu gitu, atau merasa bahwa kitalah itu? Ya tidak juga. Kenapa mesti begitu gitu? Karena memang kita mendirikan partai ini, Bang Surya mendirikan partai ini untuk kepentingan, kebutuhan seluruh anak bangsa. Untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Baik, sampai jadi situ dulu. bukan sekedar hanya untuk ini kader kami, itu pola lama. Oke. Ini Pola ada strategi baru adalah ya. memberikan kesempatan yang besar kepada nih contoh anak-anak sekolah yang nggak pernah berpartai, kemudian dia tumbuh dewasa, tapi kalau kita melihat bahwa dia punya potensi untuk memimpin, why not? Kita berikan kesempatan kepada orang yang tidak berpartai untuk kemudian dicalonkan dan menjadi pemimpin. Meskipun bukan kader dari Nasdem sendiri Bang ya? Kenapa mesti kader? Kalau ini kan anak bangsa, kader pun itu anak bangsa, bukan kader pun itu anak bangsa. Maka Nasdem memberikan sebesar-besarnya ruang kepada seluruh anak bangsa untuk dapat terlibat di dalam mencapai cita-cita bangsa ini, sebagaimana digariskan oleh Founding Father. Seperti itu saja, sederhananya itu. Itu kalau statement dari Nasdem. Tapi Bang Deddy, jadi sebenarnya maksud yang disampaikan oleh Bu Mega ini apa sih? Apakah kemudian Nasdem sih nggak tersinggung, tapi apakah kemudian itu harus disampaikan? Kan tidak melanggar juga sebenarnya kalau mengusung bukan kader begitu loh. Ya, pertama-tama kita bisa melihatnya dari dua perspektif. Pertama dari perspektif regulasi, ya. Undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu itu kan jelas menyatakan bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Ya. Yang pertama, yang kedua ada fungsi-fungsi partai politik terutama sebagai wadah rekrutmen calon pemimpin. Kaderisasi. Nah, dari sisi lain alam pikir Bu Mega. Alam pikir Bu Mega itu kan melihat partai sebagai perkakasnya rakyat. Alat perjuangan. Ya. Wadah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin dari bawah sampai ke atas. Tentu itu yang kemudian membentuk pikiran Ibu Mega bahwa selayaknya, ini nggak ada urusannya sama Nasdem atau partai lain. Selayaknya lah partai bekerja keras, mendidik kader-kadernya untuk menjadi pemimpin yang kemudian memegang jabatan-jabatan publik. Karena apa? Partai itu didirikan sebagai alat perjuangan bersama untuk mencapai cita-cita berdasarkan platform yang dibuat, ideologi yang dipegang, ya, lalu program-program yang disusun melalui kongres, melalui rapat kerja dan sebagainya, melalui pergumulan sehari-hari di masyarakat. Tentu dengan alam pikir seperti itu, make sense ketika Ibu bertanya, apakah apa tidak punya kader sendiri? Nah, itu kan perspektif Ibu Mega sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadikan partainya adalah sarana rekrutmen pemimpin, sarana pembentukan karakter-karakter pemimpin bangsa. Jadi
itu adalah pertanyaan retorik dari Ibu Mega. Apa tidak punya calon? Tapi kan semua partai punya mekanisme tersendiri, Bang. Kan Ibu tidak menggugat partai lain, mempertanyakan apakah tidak ada calon sendiri, karena kan memang logikanya begini. Logikanya begini. Kalau kita mendirikan partai politik itu untuk melahirkan pemimpin yang kemudian memperjuangkan manifesto partai, program partai, ideologi partai, kan tidak bisa dengan orang yang datang sehari ya atau katakanlah setahun menjelang pemilihan. Tapi kan bukan berarti kaderisasinya nggak baik dong. Wah, itu tanya sama partainya. Tapi dari sisi refleksi PDI Perjuangan, bagi kami itu artinya kegagalan kader. Bukan berarti PDI Perjuangan kegagalan kader, Bang. Kegagalan pengkaderan. Iya dong, dari perspektif kami. Kalau perspektif lain kan beda. Ya. Dan kami juga ingin menyatakan bahwa kita juga tidak melulu menutup kesempatan bagi orang-orang di luar partai. Karena tempat-tempat lain juga melakukan proses pembentukan kepemimpinan. Dari TNI, dari birokrasi, dari perguruan tinggi, dari Ormas, dari Polri, kita juga melihat itu. Makanya kalau melihat komposisi calon legislatif dari semua tingkatan, itu pasti ada warna-warna itu. Dan juga baik juga di eksekutif. Tetapi untuk pemimpin puncak republik, kami sebagai partai kader tentu bertanya, apa kita semua partai politik tidak ingin melahirkan kader sendiri? Bukan berarti tidak memberi kesempatan bagi orang di luar partai, tapi sebisa mungkin itu alam pikirnya, saya kira begitu. Kalau yang mendompleng, kaderisasi, Bang? Iya. Bang Bestari? Begini, tadi juga disebutkan kan bahwa berdirinya satu partai politik itu salah satunya untuk mencari pemimpin. Ini pertanyaan berikutnya adalah dari kolam kecil, kolam gede. Kemudian apakah kemudian masyarakat yang di luar sana yang kita kemudian lihat potensinya, kemampuannya untuk memimpin itu ada? Apakah kemudian kita mengabaikan keberadaan mereka? Kita hanya bermain. Ini sama dengan kita ucapkan gini, bahwa kami mendirikan partai ini untuk mencari orang-orang di lingkungan kami saja. Nasdem nggak begitu. Nasdem ingin bahwa seluruh anak bangsa ini dapat kemudian bersama-sama dengan Nasdem. Kan mencari kan jangan dari kolam yang kecil, kolamnya gede. Banyak orang lebih baik mungkin dari kader kita. Kami menganggap bahwa seluruh masyarakat Indonesia kader kami boleh kan? Gitu loh. Mereka mendengar tentang Nasdem. Mereka tahu apa yang dilakukan Nasdem. Kemudian mereka tertarik untuk akhirnya ikut di dalam tahapan-tahapan pemilu untuk apakah itu menjadi anggota legislatif atau kemudian menjadi wali kota, bupati, gubernur. Why not? Tidak ada jalan bagi kami memaksa mereka untuk terlebih dahulu bergabung dulu di Partai Nasdem kalau menjadi wali kota. Ini bukan karena kapasitas di internal kadernya yang mungkin masih minim seperti itu? Apa itu? Masih minim kapasitas di internal kader sehingga harus mencari orang luar untuk diusung? Saya sudah sampaikan tadi, kita juga punya, semua partai pasti punya pelatihan kader, pasti punya. Tetapi ketika memang kita melihat ada satu potensi yang lebih baik, bahkan dari kader kita harus legowo berikan kesempatan itu kepada putra terbaik bangsa, bukan putra terbaik partai. Itu kolamnya kecil, Pak. Saya kira itu. Bang Deddy, tanggapi dulu, Bang Deddy. Ini masih belum clear karena masih jadi misteri, Bang. Siapa ini kan yang perbedaan Ibu Megawati? pandangan yang kan sah dalam demokrasi. Beda mazhab. Kami memandang kepemimpinan nasional adalah puncak pencapaian sebuah partai politik. Apakah kemudian kader PDI Perjuangan ini tersekat hanya di dalam PDI Perjuangan? Tidak dong. Karena kalau hanya yang milih adalah anggota PDI Perjuangan ya nggak bisa menang pemilu dong. Nggak ada masalah lagi. Nggak ada masalah. Begitu, sebetulnya. We are different dan perbedaan itu wajar dalam demokrasi. Makanya kan tadi saya jelaskan ini alam pikir Bu Mega. Ini softwarenya begini loh. Ya kalau software di partai lain begitu ya silakan saja. Ini bukan soal benar salah.
Ini soal cara pandang, sistem thinking gitu loh, cara berpikir. Tapi yang maksudnya mendompleng kader PDIP untuk diusung pada pemilu itu siapa itu Bang? Maksudnya Bang? Saya kira bukan itu yang disebutkan Ibu Mega. Karena kan begini, kan kita tahu selama ini selalu diributkan soal kotel efek. Ya, kotel efek itu kan efek pengaruh dari pencalonan atau kandidasi dalam suatu kontestasi. Kan itu yang kemudian menjadi wacana di mana-mana. Misalnya kita diharapkan dengan kotel efek ke Pak Jokowi. Atau kotel efek kalau pencalonan Ganjar atau Ibu Puan atau siapapun. Kan itu yang dimaksud dengan mendompleng. Kita kan percaya bahwa kekuatan partai, struktural partai yang menyatu dengan denyut nadi rakyat, itulah sumber kekuatan gitu loh. Tetapi menurut Ibu Mega ada kecenderungan partai-partai yang seharusnya menjadi rumah, pabrik dari penciptaan pemimpin-pemimpin itu kemudian harus kayak pemain bola kita loh. Harus pinjam pemain luar negeri gitu loh. Lah ini kan cara pandang lagi, ya silakan aja gitu loh. Saya kira begini. Bahwa undang-undang kita mengisyaratkan peserta pemilu adalah partai politik. Tapi kalau untuk mencalonkan presiden itu partai politik atau gabungan partai politik. Jadi kalau undang-undang itu pun kemudian kita nafikan, seakan-akan kalau orang, oh kok enggak kadernya. Lah bagaimana mungkin kalau misalnya nanti yang berkoalisi itu 3-4 partai sesuai banget dengan undang-undang, lantas yang lainnya menjadi salah gitu. Saya kira berpikirlah, mari kalau Pak Nasdem berpikirnya lebih modern gitu, bahwa karena undang-undang sendiri mengatakan boleh gabungan partai politik, tidak mengikat harus partai politik punya kader yang menjadi calon. Nah ini yang lebih meluas akhirnya gitu loh. Jadi bukan hanya kemudian partai politik itu sendiri gitu. Kan presidennya bukan untuk partai politik itu, tapi untuk rakyat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi syarat punya hak untuk dipilih dan memilih. Maka partai politik itu harus wise. Berikanlah kesempatan paling banyak kepada masyarakat yang memang punya potensi gitu. Tentu nggak ujuk-ujuk, kita lihat prestasinya apa, ya toh, maka dikenalkan dia lebih awal. Ya kita tunggu nih kapan Demokrat nanti supaya bisa masuk bersama-sama. Makanya kan konteksnya jangan di ini. Kan tadi kan saya sudah katakan ini cara pandang masing-masing. Persepsi masing-masing. Cara pandang masing-masing. Kita sampai di situ dulu, kita lanjutkan nanti usai jeda ya. Sesaat lagi kami akan kembali pemirsa.